Oke, eh, Irlandia, sebuah negara yang kalau misalnya kita dari sejarahnya, itu pernah dapat bantuan dari Turki. Iya. Selain itu, dia juga nggak pernah cocok sama negara tetangganya, selalu cekcok dan apa ya, aksen mereka sedikit beda. Iya. Benar ya? Nah, itu kan budaya-budaya yang udah kalau bisa kita bilang umum. Iya. Umum kita bisa baca di website, di buku Iya. atau apapun itu. Tapi ada nggak sih budaya yang aneh banget dari Irlandia yang bikin kita, aduh, kayaknya mendingan Indonesia deh kayaknya. Pastinya ada, karena kan setiap tempat itu ada plus minusnya. Oke, Jadi kalau di Irlandia, budaya yang cukup bikin saya pusing itu Saint Patrick's Day, di mana mereka minum-minum, mabuk-mabukan siang bolong, dan ya pas mereka minum-minum kayak itu pastinya karena mereka kurang aware dengan sekitarnya, pastinya mereka reckless lah gitu setelah minum-minum, sampai di sekitar dorm kami itu dijaga, dipatroli oleh satpam lebih dari 5 orang. Mereka keliling terus-terusan untuk melihat, untuk meriksa apakah keadaan kondusif atau tidak, karena mereka ya cukup kadang-kadang agresif dengan minum-minum begitu. Kadang-kadang mereka lompat-lompat, kayak teriak di tengah jalan. mereka ngerusak nggak? Ngerusak sih enggak, cuman bikin ganggu. Ganggu aja. Terutama mereka kan tinggi banget ya orangnya. Oke. Nah, kalau kita jalan gitu, kadang-kadang mereka suka nggak ada jalan, nanti kita kedorong sama mereka. Pokoknya sense of awareness mereka yang Hilang. Tapi mereka nggak suka tiba-tiba keluarin pistol kan? enggak. Oh nggak. Setahu saya di sana nggak boleh ada pistol. Karena kan beberapa Iya. seleb-seleb kita yang mabok kan suka begitu biasanya gitu kan. Mereka nggak boleh ada pistol, nggak boleh ada benda tajam di Jadi mereka. berarti meskipun mereka mabuk masih sedikit beradab ya. Alhamdulillahnya iya. Cuman ya sayangnya aja karena mereka mabuk di hari Santo Petrus ya kalau nggak Iya, salah. Kalau di Indonesia namanya Santo Petrus itu kan salah satu rasulnya mereka gitu kan. Jadi saya kepikiran mungkin Santo Petrus datang ke sana lagi mabuk kayaknya ya. Anehnya iya, mereka hobi banget mabuk-mabukan. Jadi di kampusnya sendiri juga memiliki bar. Serius? Serius. Di Itu situ karena mereka sistemnya itu barnya bukan bar untuk party-party, joget-joget itu enggak. Cuman mereka itu restoran bar gitu. koktail. Iya, jadi mereka jual koktail segala macam, tapi mereka memang punya stand area khusus bar. Itu bahasa kerennya kantin ya? Iya. Kantinnya jual alkohol. Agak pusing juga, tapi ya gitu. Jadi itu kan selama di Irlandia. Itu berapa lama sih di Irlandia tuh? Sekitar 4 bulan saya ada di Irlandia. Untuk kegiatan akademiknya 3 bulan. 1 bulannya lagi? 2 minggunya lagi? Persiapan. Jadi kami berangkat ke sana itu sebelum 1 minggu sebelum apa tuh namanya kegiatan akademik. Persiapannya tuh kayak gimana? Maksudnya nata dorms kah atau gimana? Datang ke dormnya, nata Daftar ulang. Nah, itu selama 4 bulan, pengalaman yang sangat menarik ya. Tiba-tiba udah disuruh panggil, pulang sini sama FKWSK gitu kan. Baliklah ke Indonesia. Nah, ke Indonesia tuh apa sih yang Via rasakan tuh setelah menyelesaikan program ISMA ini dan dampaknya terhadap gaya belajar Via tuh gimana? Karena memang tugas seperti tugas esainya ya, tugas esainya itu memaksa kita untuk berpikir kritis. Jadi yang saya rasakan untuk sistem belajarnya, jadi harus lebih sering banyak membaca begitu. Jadi setiap kali belajar jadi lebih sering baca jadinya. Dan nggak ada sistem menghafal lagi karena jujur selama di FKUSK lebih sering menghafal daripada memahami gitu ya, karena ujiannya juga multiple choice gitu, nggak ada yang terlalu kritis menurut saya. Jadi sekarang setelah pulang dari Irlandia saya mencoba untuk setiap belajar itu
lebih dipikirkan secara kritis setiap Setiap soal. Berarti di sana soalnya esai, di sini multiple choices. Iya, untuk ujiannya. Perbedaan yang sangat signifikan ya. Iya, dan soalnya itu seperti misalnya setiap anak lahir ke dalam dunia sebagai kertas putih. Berikan pendapat Anda dan analisis. Tidak, sangat filosofis sekali soalnya. Gitu. Jadi itu soal menyangkut tentang kejiwaan atau menyangkut tentang bagaimana? Karena memang yang saya ikuti selama di sana itu mata kuliah psikologi, dan itu salah satu soal untuk pelajaran psikologi perkembangan. Development ya. Iya. Karena kan biasa kok di filosofis kan pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti selalu muncul ya. Iya. Dan jawabannya pun tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Nah, kalau di psikologi jawabannya itu apakah sama seperti di filosofis? Tetap kita ngasih tahu stand kita di mana. Maksudnya kita lebih setuju atau tidak setuju dan berikan tanggapan kita begitu. Tapi di sisi lain kita juga harus argumentasi kenapa kita setuju dan tidak setuju dan plus minusnya apa. Jadi walaupun kita tidak setuju, kita tetap harus ngasih argumentasi kenapa orang bisa setuju. Debat dengan diri sendiri ya. Debat dengan diri sendiri. Nah, itu kan mengalami perubahan bagaimana Via yang sebelum ikuti ISMA kemungkinan besarnya mengingat dan menghafal saja, setelah pulang dari ISMA menjadi lebih kritis terhadap pertanyaan. Bahkan kalau bisa saking kritisnya, kenapa mempertanyakan kenapa harus ada koma, begitu kan? Saking kritisnya gitu. Nah, selain itu ada nggak sih keuntungan kompetitifnya setelah pulang dari ISMA tuh bagi Via? Kalau untuk keuntungan kompetitifnya tentu 1, 2, 3 dicoba lulus ISMA jadi halo. Lebih confident Iya. Terus dalam berbicara atau dalam berbicara, karena selama di sana kita juga harus banyak ngelobi istilahnya ya. Untuk seperti mengadakan event itu kita juga harus kayak bikin janji dengan administrasi yang ada di sana gitu, ngasih tahu kami mau bikin event kayak gini, eventnya kayak gini, kita mau pertahankan kenapa event itu harus ada begitu. Jadi lebih confident untuk segala sesuatu dan untuk berkompetisi, karena memang saya memandang IISMA itu seperti kompetisi juga, karena banyak sekali yang mendaftar dan yang lulus cukup sedikit gitu dibandingkan dengan yang mendaftar. Jadi lebih percaya diri akan kemampuan diri sendiri sih sebenarnya. lebih percaya diri dengan kemampuan diri sendiri ya. Untuk kompetisinya, dan menurut saya di IISMA itu kompetisinya cukup sehat karena yang dilihat itu bukan cuma sekedar nilai. Jadi Dalam pas mendaftar IISMA yang perlu kita dokumen yang perlu kita kumpulkan itu seperti transkrip nilai, English proficiency test dan lain-lain. Tapi yang membuat saya yakin saya bisa lulus bukan nilai bahasa Inggris saya, bukan IPK saya, tapi karakter saya. Karena pas mendaftar itu setelah saya mendaftar, dokumen saya sudah diterima, saya lewat secara dokumen. Setelah itu kan ada interview. Oke. Nah, interviewnya itu memang sesuai dengan esai motivasi dan lain-lain itu yang kita kumpulkan di dokumen sebagai salah satu dokumen mendaftar IISMA. Dan saat di interview, setelah selesai interviewnya, interviewernya bilang, saya confident kamu lewat. Interviewernya orang Indonesia? Orang Indonesia. Walaupun interviewnya itu pakai bahasa Inggris, tapi yang menginterview itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, ilmu dari sisi ilmu nih, beda nggak sih psychological yang didapatkan di FK ya, kita belajar psychological ya? Iya. Sama yang di Gaul itu beda nggak? Atau hanya ilmunya sama tapi approach-nya yang berbeda? Karena kebetulan saya bukan mahasiswa psikologi ya, jadi saya kurang bisa ngasih pendapat tentang perbedaan psikologi di Indonesia dengan psikologi di University of Galway. Cuman yang saya rasakan selama di FKUSK, karena memang
approach-nya berbeda. Kita lebih fokus di kejiwaan daripada psikologi. Kita lebih fokus di seperti intervensi farmakologisnya untuk dalam tanda kutip kelainan kelainan kejiwaan begitu. Simptom ya? Iya, symptomsnya. Sedangkan di University of Galway di kelas psikologi yang saya masuki itu lebih ditekankan tentang perjalanannya. Bagaimana seorang anak berkembang dari dia lahir sampai dia beranjak ke dewasa, sampai meninggal juga. Kemudian karena saya juga masuk health psychology, di situ juga dibahas tentang bagaimana psikologi seseorang mempengaruhi kesehatannya, kesehatan fisiknya secara menyeluruh. Gitu. Secara menyeluruh ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang tiba-tiba kepo sama ISMA dan datangin Via, Via gimana sih menceritakannya itu? Membagi pengalamannya gimana? Bikin orang kepo atau gimana? Oke. Sebenarnya cukup banyak juga teman-teman adik-adik kelas juga yang adik-adik angkatan yang nanya, Kak Via, tips and tricksnya buat ikut IISMA apa gitu. Cenderung saya lebih menekankan untuk jadi diri sendiri aja, karena kita perlu bikin esai itu kan esai motivasi dan lain-lain, dan saya cukup confident untuk bilang bahwa di IISMA itu yang lebih dicari itu karakternya. Karena jujur saja untuk seperti English proficiency aja, untuk anak-anak Jawa kan lebih cenderung bahasa Inggrisnya lebih lancar daripada kita anak-anak di dalam tanda kutip daerah begitu. Tapi buktinya masih banyak kok teman-teman kita dari USK yang bisa lulus IISMA, dan saya cukup confident itu bukan karena nilai, bukan karena English proficiency. Oke, nilai mereka yang penting mencukupi, English proficiency mereka juga yang penting mencukupi. Setelah itu dites lagi di kepribadian mereka bagaimana, kesanggupan mereka untuk survive di luar negeri bagaimana gitu, dan bagaimana kesanggupan mereka dalam memperkenalkan budaya Indonesia begitu. Jadi jadilah diri sendiri, yang penting jujur-jujur aja di esainya, sehingga interviewer dan program IISMA bisa lihat bagaimana kita sebagai seorang individu. Seorang individu yang komplit ya? Yang komplit untuk sesuai dengan visi misi IISMA begitu. Itu memang suatu hal yang harus ditonjolkan sebenarnya. Iya. Nah, ini memang obrolan kita ini memang luar biasa ya. Maksudnya, karena kan IISMA ini termasuk salah satu program topnya Kemendikbud, apa yang sekarang kita sebut dengan Kemendikti-Saintek gitu kan. Tapi kan tidak banyak terpublish secara nasional. Masih kurang animo masyarakatnya masih kurang terhadap IISMA itu. Karena ada juga beberapa yang berpikir, apa sih IISMA, ngapain sih di IISMA, mending sekalian LPDP, masih berpikiran seperti itu gitu kan. Nah, dengan adanya obrolan ini mudah-mudahan pendengar ngeh atau lebih tertarik tentang IISMA. Itu kan lebih ke arah ya kita mencoba untuk bahasa kasarnya magang lah ya, magang di universitas gitu kan, di universitas top dunia. Jadi sebelum kita tutup nih seksi ini, ada nggak sih pesan-pesan dari Via untuk teman-teman yang mau mengikuti IISMA? Semangat pastinya, dan percaya diri akan kemampuan sendiri, karena salah satu moto saya dalam hidup itu setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing, dan saya yakin setiap teman-teman yang mau ikut IISMA memiliki kemampuan mereka yang bisa mereka tonjolkan untuk dalam tanda kutip mempromosikan diri mereka sendiri begitu. Luar biasa. Itu motivasi yang sangat luar biasa. Saya jadi pengen ikut IISMA, cuma nggak bisa nih kayaknya. By the way, terima kasih banyak Via sudah berbagi cerita dan pengalaman yang sangat inspiratif ini. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk terus mencari informasi tentang IISMA di website resmi Kemendikbud atau tanya langsung ke bagian akademik universitas kalian. Siapa tahu tahun depan giliran kalian yang akan mendobrak batas dan meraih mimpi di luar negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa tetap semangat, tetap belajar, dan terus eksplorasi dunia. Assalamualaikum.